Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari praktek pengelolaan daerah aliran sungai. Saya selaku ketua dengan nama Mahri Irawan. Perkenalkan, nama saya Nur Zaida Ahya Husna. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalis. Perkenalkan, nama saya Ifari Madara Sabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Afan. Perkenalkan, nama saya Windy Nuraini. Hasil kalian melihat di lapangan. Ini dasnya apakah dasnya perlu dipulihkan? Terkait dengan lahan kritis, aliran permukaan, infiltrasi dan banjir. Jadi ada 5. Ya, jadi kalau erosi berhubungan dengan permukaan. Tapi setiap ini di sini ya, sekali lagi ingat. Erosi adalah proses alami di mana tanah, batu, dan bahan lainnya terangkat dari permukaan bumi oleh kekuatan alam seperti air, angin, atau es. Proses ini menyebabkan perpindahan material dari suatu tempat ke tempat lain. Erosi dapat berdampak signifikan pada lingkungan, terutama jika terjadi dalam skala besar atau dalam waktu singkat. Proses erosi melibatkan 3 peristiwa secara berurutan, yaitu pengelupasan, pengangkutan, dan pengedapan. Faktor penyebab erosi yaitu faktor iklim, faktor erodibilitas tanah, faktor panjang lereng, ketajaman sudut lereng, tanam penutup, praktek pengelolaan erosi. Pengaruh erosi pada kesuburan tanah yaitu terjadi penghanyutan partikel tanah, perubahan struktur tanah, penurunan kapasitas infiltrasi, perubahan profil tanah. Macam-macam erosi: erosi permukaan, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, longsor, dan erosi internal. Sehingga kemungkinannya satu dengan yang lain mungkin infiltrasi itu apanya yang dibutuhkan, diperoleh. Kalau infiltrasi itu apa yang mau diketahui? Apa? Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Yang mempengaruhi infiltrasi ialah tutupan lahan, pori, dan kelerengan. Infiltrasi di tempat yang ada vegetasi pada lokasi praktek tutupan lahan didominasi karet lebih cepat dibandingkan dengan tanah yang terganggu seperti jalan, maka infiltrasinya lebih lambat. Kalau kita berbicara produktivitas, itu kita bicara pada kawasan hutan produksi atau budidaya pertanian. Ya. Kalau kita berbicara produktivitas lahan, berarti kita lihat, oh ini barangkali ini ada. Area tempat praktek ini termasuk ke dalam areal penggunaan lain atau APL yang dimana dapat disetarakan dengan kawasan budidaya pertanian untuk pembobotan parameter lahan kritis. Pembobotan parameter lahan yang perlu diperhatikan ialah kemiringan lahan, erosi, manajemen, produktivitas, dan singkapan batuan. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, ataupun biologis yang dimana atau pada akhirnya membahayakan fisiologis, hidrologis, orfologis, produksi pertanian, dan sebagainya. Aliran permukaan adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu curah hujan, laju dan distribusi hujan, temperatur, kondisi tanah, luas daerah aliran sungai. Jadi kita hari ini berada di lahan aliran permukaan. Jadi untuk aliran permukaan itu semakin laju aliran permukaan, semakin sedikit infiltrasi masuk ke dalam tanah. Jadi untuk di sini ada tanaman rehabilitas atau pemulihan lahan yang ada di sekitar sini. Banjir adalah kondisi air menutupi area yang biasanya kering disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai.
Banjir yang menyebabkan erosi adalah ketika aliran air yang kuat dan melimpah memindahkan lapisan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Hujan deras yang berlangsung dalam waktu singkat atau curah hujan yang tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan banjir, terutama jika tanah tidak mampu menyerap air dengan cepat.